Jam 1. Ibu nyumbang berapa? Lanjut ya. Muhammadun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, seorang manusia biasa, tapi walaisa kal basyari. Nabi Muhammad itu tidak sama seperti manusia pada umumnya. Kita suka baca tuh di rawi. Ibu ngerti nggak kalau ibu baca rawi? Hah? Ngerti nggak artinya? Ngerti nggak artinya? Kagak. Ya nggak apa-apa sih, dapat pahala. Coba diterangin dikit ya. Nah di situ tuh ada bacaan tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Nggak ada kompak. Coba refleks. Kalau dengar itu tuh refleks. Jangan ini malah tahlatan, jore-jore baik. Coba Allahnya mana? Bu, tidak akan buru-buru datang kiamat selagi mulut kita masih mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ulang. Kompak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Hah? Suaranya kenapa? Bagus. Gak bangga sih. Gak dikasih duit. Kalau ibu sayang sama saya pulang tuh. Udah, saya udah. Paling sempurna manusia. Bagaimana yang ketika lahir langsung sujud? Ada nggak di Mulia Asri ini bayi ibu melahirkan bayinya langsung sujud? Ada nggak? Nggak ada. Cuma Nabiullah Muhammad sujud lahir, kemudian baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuh Nabiullah Muhammad. Ada nggak di Mulia Asri ini yang ketika lahir sudah terhitam? Belum ada. Ada nggak di Mulia Asri ini ketika lahir bayinya langsung sudah dicelak matanya? Nggak ada. Ada nggak di Mulia Asri ini ketika lahir bayinya langsung terpotong pusatnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak lahir di Mulia Asri ini seorang bayi yang mana diiringi dari cahaya? Nggak ada. Hanya Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut akmalan nas khalqan wa khuluqan. Nabiullah Muhammad paling sempurna manusia. Masya Allah. Kaset ganteng, ibu gantengnya. Ya Allah, ya Karim, subhanallah, kasetnya gantengnya Rasulullah. Gimana kita nggak tergila-gila dengan Rasulullah, coba? Ya Allah, ini Rasulullah bu, kulitnya putih. Kulitnya bu, putih kemerah-merahan kayak kulit bayi. Ya Allah, alisnya hitam. Pengawakan Rasulullah ini ada dalam kitab berjanji kita baca itu. Ya Allah ibu, ini kalau duduk dengan sahabat-sahabatnya pundak Rasulullah lebih tinggi. Keren Rasulullah. Bahkan kita suka ngomong tuh, kita suka malu marhaban, suka baca tuh. Oh tidak, bukan mar'a. Jadi kita suka baca tuh anta syamsun anta badrun. Ya, kalau marhaban. Kenapa itu bisa ada seperti itu kalimat? Bu. Waqala Ja'far, ketika Ja'far yamshi ilal Madinah, dia berjalan ke kota Madinah. Pada suatu malam Ja'far ini jalan ke kota Madinah. Fa nazartu ila Rasulillah. Kata Ja'far, ketika aku sedang berjalan ke kota Madinah, aku berpapasan langsung dengan Rasulullah. Fa nazartu ila wajhi Rasulillah, aku lihat wajah Rasulullah. Thumma nazartu ila
Kata Ja'far, ketika aku melihat wajah Rasulullah, langsung aku lihat ke bulan purnama tanggal 14 malam hari itu. Apa kata sahabat Ja'far? Fa wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah, inna wajah Rasulullah ahla minal qamar. Sesungguhnya wajah Rasulullah lebih terang, lebih benderang, lebih bercahaya dibanding bulan purnama tanggal 14. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Siapa yang gak pengen mimpi Rasulullah? Coba. Suka baca tuh kita. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur Allah ya Nabi. Semua sallu ala Nabi Muhammad. Keluarkan suara kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya karim al-walidaini haubuka sofil mubarad wirduna yawman nusyuri Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah, tabarakallah. Makanya kalau pas marhaban itu puncak kerinduan kita kepada Rasulullah. Maka di situ banyaknya meneteskan air mata karena rindu dengan Rasulullah. Banyak yang meneteskan air mata karena cinta Rasulullah. Seandainya kita tahu betapa besar cinta Rasulullah kepada kita, sudah tentu tidak akan pernah ada cinta lain dalam hati kita. Hanya cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita baca tinggal lepas marhaban. Anta syamsun, ya Rasulullah, engkau adalah matahari dunia ini. Anta badrun, ya Rasulullah, engkaulah bulan purnama. Anta iksiru wa ghali, ya Allah, engkau adalah permata. Anta misbah as-sudur, ya Allah, engkau adalah penerang jiwa, penerang hati kami. Man ra'a, barang siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah, yas'ad, maka orang tersebut akan bahagia. Hauduka, telah disiapkan untuk orang-orang yang mencintai Rasulullah, telah disiapkan untuk orang-orang yang melihat wajah Rasulullah. Apa yang disiapkan? Hauduka, telagannya Rasulullah, as-safi, yang jernih, al-mubarrad, yang dingin. Yauman nusyur, yang mana orang tersebut akan meminum nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Rasulullah, akmalan nas, paling sempurna manusia akhlaknya, paling sempurna budi pekertinya. Bu, Ibu, makanya kalau kita ngaca, kalau kita berkaca, Ibu punya kaca di rumah? Kalau ngaca suka baca doa nggak, Bu? Hah? Baca doanya gimana? Hah? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Doa apa itu, Bu? Doa makan. Aduh, ini bawaan ngapa ke situ aja? Ke situ aja ini doa anak, kayaknya doa mau makan dulu. Ya Allah.
Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Itu doanya. Coba ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lagi yang belah sini diam-diam baik. Ya Allahumma boleh kan? Gak apa-apa. Kalau barang-barang kan enak ya Bu ya. Kagak bisa juga ditalangin ya Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Rabbi ya Karim. Coba tuh baca itu tuh. Ya, biar kita akhlaknya bagus. Biar kita akhlaknya baik. Karena al-akhlaqu fawqal ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Nih akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Refleks. Sungguh ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Saya mau cerita sedikit. Ibu, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada suatu hari, setiap hari, setiap pagi Rasulullah pergi ke pojok pasar. Ya, di pojok pasar itu ada seorang nenek-nenek Yahudi, dia buta. Orang Yahudi. Itu tiap hari Rasulullah bawa makanan dari rumah, pergi ke pojok pasar. Ngapain tuh Rasulullah? Itu Rasulullah bawa makanan, nganterin makanan sambil nyuapin si nenek-nenek Yahudi ini. Ini nenek-nenek Yahudi ini, si nenek-nenek ini nggak tahu yang datang itu siapa, karena dia buta. Karena dia orang Yahudi, dia nggak beriman kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah datang nyuapin nenek-nenek tersebut, si nenek-nenek tersebut ibu sambil komat kamit, sambil ngoceh. Apa ocehan nenek-nenek tadi? Kamu tahu nggak Muhammad? Muhammad itu tukang bohong, bla 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 bla. Dijelekin Nabi Muhammad, dibully Nabi Muhammad, disakitin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kapok nggak Bu? Kapok nggak Nabi Muhammad? Menjawab nggak Nabi Muhammad? Balas ngebully nggak Nabi Muhammad? Gak. Buktinya apa? Tiap hari beliau datang tuh disuapin tuh orang. Tiap hari juga Rasulullah dicaci, dimaki dan dibully. Rasulullah sabar. Rasulullah sabar. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ngomong ke putrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. "Oh ya Aisyah," kata Abu Bakar, "Madza taf'alu zaujaka?" Apa yang suamimu kerjakan yang aku belum kerjain? Apa kata Siti Aisyah? "Abah, setiap hari suamiku pergi ke pojok pasar untuk ngasih makan dan menyuapi nenek-nenek di sana." Baik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Keesokan harinya, pagi tiba, Abu Bakar As-Siddiq ibu datang ke pojok pasar. Betul, di situ dia lihat ada nenek-nenek yang sedang duduk tukang minta-minta orang Yahudi. Didatengin sama Abu Bakar As-Siddiq. "Nek, ini orang yang biasa nyuapin kamu." Disuapin Bu. Maaf Nek. Ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak menyuapi nenek-nenek tadi, si nenek-nenek orang Yahudi tadi ibu sambil komat kamit, dia menceritakan tentang keburukan nih, Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Ya Allah, aku sabar-sabar ting, kata Rasulullah.
disakitin tiap hari, masih aja mau nyuapin, masih dianterin makanan. Kemudian Abu Bakar ngambil tuh makanan, disuapin itu nenek-nenek. Ketika makanan masuk ke mulut nenek-nenek Yahudi tadi ditepak. Hei, siapa kamu? Man anta? Siapa kamu? Apa kata Abu Bakar? Aku orang yang biasa nyuapin kamu setiap hari nih. Bukan. Kamu bukan orang yang biasa nyuapin aku setiap hari. Aku yang biasa nyuapin kamu tiap hari. Bukan. Apa bedanya aku dengan dia yang menyuapin kamu tiap hari? Beda. Orang yang biasa ngasih aku makan setiap hari, yang nyuapin makan aku setiap hari, sebelum makanan masuk ke mulut tuh makanannya dihaluskan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Karena aku gak punya gigi, orang itu takut aku tersedak, makanan tersebut dihaluskan terlebih dahulu. Rasulullah, bayangin. Di situ Abu Bakar subhanallah memuji Allah, memuji Rasulullah kembali, masya Allah, tabarakallah. Ya, kata Abu Bakar, aku memang bukan orang yang menyuapi kamu. Terus kemana orang yang biasa nyuapin aku setiap hari? Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang biasa nyuapinmu setiap hari sekarang sudah meninggal dunia. Kaget nenek-nenek tersebut. Terus siapakah dia? Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang biasa menyuapimu setiap hari, orang yang biasa engkau bully, engkau caci, engkau maki, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek-nenek Yahudi tadi nangis. Masya Allah, nangis. Ya Allah, nangis dengan apa ibu? Dengan akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Ternyata orang yang setiap hari aku caci, aku maki, aku bully dia Muhammad Rasulullah. Isyhadu ya Abu Bakar. Saksikan hei Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Yahudi tadi, saksikan hai Abu Bakar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Ya Allah, Bu. Orang tadi masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bukan dengan ajaran Rasulullah, tapi dengan akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya ibu digituin kayak Nabi Muhammad, apa yang ibu lakukan? Saya mau tanya. Ini misalnya nganterin makanan tuh ibu tuh dicaci maki. Kira-kira jambak lo ya, buat cekak lo, mati lo ya. Betul nggak? Karena ibu belum mencontoh akhlak Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Coba, tetangga ibu ada yang suka julid nggak sama ibu? Jawab, gak usah malu. Saya yakin di samping ibu karena tetangga ibu kan. Makanya ibu gak berani jawab. Gak ada. Ibu tinggal di mana? Tetangga ada di samping kanan kiri. Oh, ada rumah, tapi gak ada orangnya kan? Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, Bu, tuh Rasulullah. Saya yakin nih Rasulullah ibu setiap mau ke masjid diludahin, diludahin tiap hari. Rasulullah diam sabar. Ya, lagi sakit tuh. Ada Rasulullah tuh, ini gue nggak ada. Apa yang ibu lakukan? Ibu nanya, ini yang biasa ngeludahin gue kemana nih? Lagi sakit apa? Sakit corona. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat mati ya Allah. Pasti kayak gitu. Ya. Apa ibu? Kita bukan nabi, Bu. Coba belajar dari nabi. Ya. Coba mencontoh dari nabi. Nabi tidak mencontohkan loh, Bu. Ya. Nabi tidak mengajarkan tapi mencontohkan kepada kita. Akhlaknya Rasulullah.
Orang yang berilmu tanpa akhlak sama juga dia dengan orang yang bodoh. Ibu ngaji kemana-mana, tapi akhlaknya masih begitu aja tuh. Merompi, ngomongin orang. Baik. Ini kayaknya wajah-wajah suka ngomongin orang nih kelihatan. Masih muda-muda. Ya kan? Hah? Bener gak? Suka ngomongin orang gak? Awas bohong ya. Hah? Suka ngerumpi gak? Suka gegibah gak? Nggak salah lagi. Jangan ya. Sayang sama tetangga, sayang ya. Ya Allah Bu, tetangga Bapak saudara dekat kita. Sampai Rasulullah tuh, ya Allah, Rasulullah tuh sayang banget sama tetangganya. Kata Rasulullah, hai Fatimah, kalau kau masak banyakin kuahnya. Ya, banyakin kuah. Jadi tetangga dikasih. Parah. Kita mah salah ibu. Kita mani masak daging, tetangga samping kanan kiri depan belakang nyium wanginya. Dia masakan daging kita nih, yang dibagi siapa Bu? No bestinya yang jauh. Betul. Ada di sini orang kayak gitu ada. Yang mana orangnya? Ayo kita keluarin bareng-bareng nanti. Jangan kayak begitu, nggak boleh sama tetangga tuh. Ya, harus hidup rukun. Kan kita mau orang mana-mana, betul? Orang mana-mana ini di sini nggak ada saudara kita, tetangga dekat kita. Jadi kalau ibu punya apa-apa kasih tetangga. Dan tetangga, masya Allah saudara dekat kita ibu. Ibu kalau pingsan, buru-buru yang datang siapa? Tetangga. Ibu kalau hajatan yang bantuin siapa? Tetangga. Ibu kalau nggak punya beras pinjam sama siapa? Ibu kalau nggak punya minyak pinjam sama siapa? Ibu kalau nggak punya garam pinjam sama siapa? Tak miskin amat ibu. Lah, kata tetangga lah, nih orang jadi kau minta-minta. Bu, ya, berbuat baik sama tetangga. Ya, suka minta maaf sama tetangga. Kalau lebaran suka minta maaf. Iya, alhamdulillah. Dimaafin. Ini tetangga kalau pulang kampung bawa oleh-oleh yang banjir enggak? Ibu ngomong dikasih ke sampai ibu tetangganya kan. Baik. Kalau bisa, kalau kita habis belanja, taruhnya di kresek hitam. Biar kelihatan. Itu saking kita harus menghormati tetangga loh Bu. Iya, kresek hitam. Kita habis dari matahari nih, dari matahari dari mall dari Lipo, pakai kresek biar di sana bisa dikasih kresek bagus. Tuker sama kita pakai kresek hitam. Tuh, saking kita kudu menghormati tetangga. Ya kita kalau bicara masalah tetangga, waduh lama tuh. Itu tetangga kita yang mana? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Berarti mulia asri kita ini adalah saudara. Insyaallah ya. Cukup ya Bu. Cukup ya. Cukup, insyaallah kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pertanyaan katanya? Ibu, bentar. Ini ada rezeki. Minum dulu ya Bu. Ini cara minum Rasulullah nih, liatin. Ini kan bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Ini cara minum Rasulullah pakai tangan kanan. Kata Rasulullah, "Idza akala ahadukum falyashrab biyaminih." Falyakul biyaminih. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Jika di antara kalian ada yang makan, maka makanlah pakai tangan. Jika di antara kalian ada yang mau minum, maka minumlah pakai tangan kanan. Ya, fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Syaitan kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Maka kita pakai tangan kanan ya Bu. Cara minum Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum di botol. Makanya saya nggak suka kalau adik saya ceramah tuh disiapin botol. Tapi alhamdulillah di sini ada gelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum.
Alhamdulillah. Kayak ada manis-manisnya. Ini mineral. Masya Allah. Ini siap-siap air bening semua, Bu. 2 gelas air bening semua. Dia pikir saya ini dukun sempur kali ya. Air bening semua. Nah, saya kalau di mana-mana nih Bu ceramah maaf, ini maaf cuma cerita doang. Ini ada air putih, ada susu, ada pokari, terus ada rujak asem. Oh begitu saya mah. Kan saya mah dukun sembur. Jadi selesainya kita alhamdulillah. Ibu haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara minum Rasulullah. Kata Rasulullah, wala tashrab kal ba'ir. Jangan kalian minum seperti minumnya onta. Minumnya onta gimana? Lihatin cara minumnya onta. Minum siapa itu? Gue Bu Halimah. Gak sopan. Minumnya onta, cenah kenceng jasa deh. Itu minumnya Bu Halimah kan carana cara sopan. Ini mulai asli ini kalau ada ceramah kayak begini. Ogah gua diundang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada pertanyaan? Yang memberi pertanyaan saya atau ibu yang bertanya? Ustazah ngasih pertanyaan 3 pertanyaan dan nanti jamaah ada yang bertanya juga. Baik. Hadiahnya apa saja? Kulkas 4 pintu. Lah, matanya kemana? Kulkasnya itu begitu. Oh, sekarang mungkin ada kulkas lipat kali ya, Bu? Oh iya. Mungkin ibu-ibu dulu yang bertanya ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Dipersilakan ibu-ibu jamaah yang mau bertanya. Tiga orang Bu ya. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Mbak. Nama saya Saria dari. Siapa namanya, Bu? Saria. Saria. Dari Sahria apa Saria? Saria. Oh. Kalau Saria bulanan. Dari Izatul Isana. Ya. Isana Hasanah, yaitu dari RT 23. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sesuai dengan janji Allah dan hadis Rasul bahwa Rasul itu diturunkan, diciptakan untuk memperbaiki akhlak. Ibaratnya bukan untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki ekonomi dan segalanya urusan dunia, tapi akhlak. Yang saya tanyakan kenapa ditekankan memperbaiki akhlak, tidak yang lainnya. Untuk selanjutnya kalau kita sebagai umatnya ingin mencintai Rasul itu lebih baik kita perbanyak sholawat atau meneladani akhlak Rasul. Karena kita mengakui kita sebagai manusia biasa itu terbatas. Untuk itu tahap-tahap apa yang kita ikuti sunnah Rasul dan akhlak Rasul yang bisa kita teladani sehingga hidup kita benar-benar tanda cinta kita kepada Rasul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Allah itu mengutus Nabi Allah Muhammad? Karena akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang begitu besar, yang begitu baik, yang begitu bagus. Bu, tadi saya sudah jelaskan. Karena orang yang berilmu, orang yang pintar tanpa akhlak itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul. Ilmu S1, S2, S3 tapi akhlak ibu bobrok sama ibu, bahkan lebih mulia daripada tukang beca. Betul? Bahkan bisa lebih, tukang beca lebih mulia dibanding ibu yang berakhlak, yang mempunyai titel S2, S3. Karena al-akhlak fawqul ilm.
akhlak itu di atas Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, kata Allah Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hati dan akhlakmu. Allah cuma melihat akhlak kita. Ya, percuma kalau kita tidak punya akhlak, rusak semuanya. Rasulullah suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ibu mencontoh apa dari Rasulullah? Dagang, semua ada di Rasulullah. Ibu mencontoh apa lagi? Suami yang baik ada di diri Rasulullah. Ibu mencontoh apa lagi? Semuanya ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah Quran berjalan. Itu Rasulullah. Mulianya akhlak luar biasa. Jadi percuma kalau ibu tidak punya akhlak. Allah nggak lihat itu, Bu. Allah lihat hati dan akhlak kita. Ya. Jadi perbaiki akhlak kita. Karena itu sumber kebaikan. Dari akhlak. Tadi kita sudah ceritakan kan, orang yang segitu jahatnya, ya, ternyata bisa luluh hatinya dengan akhlak. Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tapi ini hadiahnya 2 atau 1? Kan tadi pertanyaannya 2 tuh. 1 Bu, tetap ya. Entah kalau ada sisa buat saya. Boleh, iya. Pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaannya bagaimana kita untuk mencintai Rasulullah? Apakah dengan kita mengikuti akhlak Rasulullah ataukah dengan bersalawat? Ya. Rasulullah itu qudwah hasanah, ikutan yang baik, panutan yang baik buat kita. Jadi dengan kita mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan berbanyak salawat kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan cinta dan rindu kepada kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbuna Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ibu mengaku cinta kepada Allah, sholat sore pagi siang malam, tapi tidak cinta ke Nabi, bohong. Ibu mengaku cinta kepada Rasulullah, bersalawat enggak, jalan sunnah-sunnahnya enggak, cinta ibu dusta. Dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita memperbanyak tuh pembacaan rawi, itu kan akhlak-akhlak Nabi di situ semua ada. Ya, insya Allah dengan kita perbanyak sholawat, kita akan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita banyak mengenal Rasulullah, insya Allah kita akan mengikuti akhlak-akhlak beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, perbanyak sholawat, insya Allah akhlak beliau pun akan kita ikuti. Tadi, man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyra. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan merahmati orang tersebut 10 kali. Masya Allah. Ya, salawat apa aja sih Bun yang bagus? Apa aja bagus. Sallallahu alaihi tadi juga bagus, semua bagus. Apalagi kita tuh Bu, kalau pengen dipanggil Rasulullah tuh, ya, pengen dipanggil Allah segera ke Mekah, itu kita banyak di rumah tuh kita panggil Allah, kita panggil Rasulullah. Ya, perbanyak tuh kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda
baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang mengajarkan kita untuk bersolawat? Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya Allah, yusalluna, semuanya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kita untuk bersolawat? Siapa yang mengajarkan pertama kali untuk bersolawat? Allah. Nabi Allah Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya apa, Bu? Solawat. Tuh. Masya Allah. Jadi cintai Rasulullah dengan perbanyak solawat. Ya, ya silakan. Baik, ada yang bertanya lagi? (15 menit lagi selesai. Hadiahnya, Bu. Kulkasnya gotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fitri, Bu Guru SMK ya, Bu ya. Ya, SMK mana, Bu? SMK Kota, ya Pintek ya, Bu ya. Oh ya, siap, Bu. Berhubungan dengan anak-anak udah gede ya, Bu ya. Dan juga kuliah di perkuliahan, jadi anak-anak gede. Ini dari cerita awal dulu. Pertanyaannya, katanya mau cerita dulu. Oh, cerita dulu apa pertanyaan dulu? Ini kalau dari cerita dikit aja dulu. Berhubungan dengan anak-anak gede, otomatis dengan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki setiap hari kita namanya juga murid. Dan di perkuliahan dengan namanya mahasiswa, kita salaman ya, Bu. Jadi kalau pas salaman itu kadang ada gemeter, kadang ada biasa, kadang ada. Gemeternya kenapa gemeternya, saya tanya? Gemeternya tuh ya biasa aja. Karena ada yang ganteng gitu. Ya, gitu. Ada yang bersih, namanya anak kuliah, Bu. Ya. Di SMK umur 19 tahun, 18 tahun gitu, Bu ya. Terus Ibu gemeter aja gitu? Ya gemeter doang sih, Bu. Gemeter enggak gemeter banget. Nah, pertanyaan saya ya, Bu ya. Saya itu ibaratnya insya Allah lah ikutin Bu Lili gitu, ikutin Bu Vivi. Karena Bu Vivi mah udah lama, tapi Bu Vivi perjalanannya udah jauh karena saya ngajar jadi sibuk. Pertanyaannya, diperbolehkan sampai manakah ya hubungan antara perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki ya, yang bukan muhrim? Contoh saya, seandainya saya salaman sama anak-anak itu yang udah umur 20 tahun, tiap hari salaman itu nggak kehitung, Bu. Jadi gimana ya caranya saya, maksud saya salamannya gini gitu. Kan saya gurunya, Bu, jadi saya dosennya, jadi gimana ya, Bu ya. Mohon penjelasannya biar saya agak sopan ke anak-anak yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu Guru, dengerin ya. Padahal ya, ini Bu Guru nih. Emang apa namanya, kerjaan yang banyak godaannya dokter, guru ya. Ibu, karena anak-anak didik Ibu itu sudah balik. Ciri-ciri balik apa sih dalam kitab Safinatun Najah? Itu kitab paling rendah ya, Bu. Biasanya dapat rujukan kalau anak-anak pondok itu. Kita pikirnya 1 Fiqhul Wadih, 2 Safinah, 3 Fathul Mu'in, 4 Al-Iqna, 5 I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in sama dan I'anatul Talibin. Jadi ciri-ciri balik: 1, mimpi basah untuk anak perempuan dan laki-laki dari umur 9 tahun. Nah, Ibu suka nanya nggak anak Ibu, kamu udah mimpi belum? Itu udah balik kalau dia udah ngimpi ya. Kalau dia udah ngimpi itu sudah balik. Yang kedua, ciri-ciri balik haid bagi anak perempuan untuk umur 9 tahun. Itis asinin. Jadi kalau anak ibu umur 9 tahun sudah keluar darah, berarti dia sudah balik, sudah haid. Yang ketiga, ciri-ciri balik sempurna umur 15 tahun. Berapa? Sempurna umur 15. Jadi kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP.
Berarti kelas 1 SMA dia sudah bukan sudah batal. Sudah balik, Ibu ya. SMA berarti dia sudah balik, maka Ibu meskipun Ibu guru dari anak-anak didik Ibu, kalau dia sudah balik jangan bersentuhan kulit. Karena bukan mahramnya. Meskipun itu anak didik Ibu. Ya. Anak yang kita pungut aja nih Bu, maaf bukan pungut, kayaknya bahasa kasar banget ya. Ini kita mungut AA, ya. Elah. Ini kita ngambil anak. Sopan dikit ya. Kita ngambil anak nih, dari bayi itu anak tuh. Dari umur 2 bulan lah yang kita ambil. Enggak kita susuin enggak? Ya. Tetap harus ada batasan-batasan. Ya Bu, nanti kalau dia udah balik, kita harus ada batasan-batasan karena dia bukan mahram kita. Kan sama kita diurus Bu dari kecil, meskipun diurus dari kecil, kecuali ini kita pikir ya Bu, pikir nih. Kecuali anak itu kita ambil umur 2 bulan atau umur 40 hari kita ambil, kita susuin tuh. Kita susuin anak kita nih, anak-anak yang kita asuh nih, disusuin sama kita, keluar air susu kita tuh. Kemudian kita susuin, dia nyusu 3 kali susuan, kita nggak dipaksa. 3 kali susuan, dia ngenyot susu kita. Kemudian dia lepas, dia kenyot lagi, dia lepas lagi, dia kenyot lagi, dia lepas 3 kali susuan, maka anak tersebut sudah jadi mahram kita. Kalau dipaksa nih, Ibu pengen anak ini jadi mahram kita nih, dipaksa. Nete nggak lo? Kalau nggak nete buat sekek lo ya. Nete nggak lo? Nete nggak. Kata si orang ya, itu bukan jadi mahram kalau dipaksa. Ini dengan kesadaran sendiri si anak itu nyusu 3 kali lepas susuan dia ngemut susu kita, maka dia sudah jadi mahram kita. Ya, jadi maaf kalau Ibu tadi ngasuh anak, ya, tetap Ibu harus tahu batasan-batasan wudhu kita batal. Juga Ibu sebagai guru anak-anak yang sudah SMA, apalagi sudah kuliah, apalagi ketika tadi Ibu salaman ada ser gitu kan. Ya Allah, pantesan dandan ben Ibu gurunya. Anaknya ganteng-ganteng. Nah Ibu jangan, Ibu harus tahu batasan. Ibu hanya bertugas guru, gak boleh salaman. Karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup Rasulullah bersentuhan kulit dengan bukan mahramnya. Ya, selama saya balik saya ke guru-guru saya yang laki, saya nggak pernah salaman karena guru saya nggak boleh, jangan. Meskipun sama guru, sama kiai. Makanya saya sudah kasihan Bu, saya sudah kasihan. Kalau ada ustadz ceramah, ustadz, nih ustadznya laki-laki, di sini perempuan semua, orang kiri belakang perempuan, dia cuma laki satu. Saya kasihan banget sama ustadz. Kita tuh tidak menghargai beliau Ibu. Jangan. Karena guru-guru saya nih, ya, nggak pernah mau diajak foto sama perempuan, nggak pernah. Apalagi makan bareng sama perempuan, nggak pernah. Karena bukan mahramnya, meskipun itu anak murid. Ya, jadi tidak boleh Ibu. Cukup Ibu begini saja. Ya, masa saya harus begini? Iya, Ibu harus seperti ini. Nggak boleh salaman, bukan mahram kita. Nah, buktinya apa tadi kan? Ada ser di antara kita. Ya Bu, berarti saya nggak sopan, bukan berarti nggak sopan, ini aturan agama. Ya, ini aturan agama, tidak boleh. Sekali lagi, Rasulullah belum pernah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi kita ikutin Rasul. Ya Bu, ya Bu, paham Ibu guru cantik? Nah besok biar geser lagi katanya. Coba kalau tiap hari serem dulu kan bingung. Leles. Enggak peser baik. Mana gara rasek mana anak kuliahan banyak. Alah, akhirnya gurunya muda lagi. Ya silakan. Untuk berikutnya sesi. Kalau saya dipanggil, wah pertanyaan saya nih, ya. Nah sekarang saya kasih pertanyaan buat jamaah. Ya, yang gampang-gampang aja ya. Ya. Ada yang tahu nggak? Tadi saya baca surat
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu surat apa? Ibu surat apa, Bu? Ayat berapa? Hah? Jangan nyolek-nyolek tetangga. Yang belakang Yang belakang. Al-Ahzab ayat 20. Dibelah judul ya. Oh enggak. udah ibu yang depan, Bu. Maaf. Betul Ibu, Al-Ahzab ayat 21. Betul. Betul. Ya, betul. Al-Ahzab ayat 21 ya, Bu ya. Silakan. Silakan satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Ibu, tadi saya bercerita tentang Abu Bakar. Ya. Lau usina imana Abu Bakrin, jika ditimbang imannya Abu Bakar, ya, maka tidak ada sedikit pun segini pun imannya Abu Bakar ditimbang imannya seluruh umatku dengan imannya Abu Bakar asli. Ya. Abu Bakar itu punya putri. Namanya siapa, Ibu? Siapa, Ibu? Siti? Siti siapa? Bukan Siti Halimah? Oh, bukan. Oh, itu Siti Siti Aisyah itu istrinya siapa, Ibu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Ibu? Ya, Bu, kasih dah biar gak panjang-panjang. Ya, silakan. No, yang pakai kerudung merah. Oh, iya. Sudah, Bu? Boleh satu lagi? Ah, boleh. No, di sana no. Ayah di mana? Serah dah. Ayah di mana aja dah boleh. Ayah udah mau johor. Ustazah ngasih pertanyaan. Kok aku yang ngasih? Ya. Ngomong dong. Ibu, Ibu. Coba tadi kan saya baca salamat tuh. Muhammadun Basyarun Walaisa kal. Basarit lanjutannya gimana tuh? Lanjutannya gimana? Hah? Balhua? Hah, gak ada yang tahu. Udah gini aja deh. Dina. Doa mau makan gak mau makan? Oh, saya. Jadi doa gak ada yang tahu dong. Oh iya, Bu, silakan. Satu. Diana, ayo silakan aja. Ibu dengerin, bibirnya kayak gemeteran. Masya Allah. Udah kasihnya. Kasih aja, Bu ya. Kenapa gemeteran begitu? Bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Ya. Jadi Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Ya. Ya. Hah? Udah. Doa nih. Enggak ada ustazah yang lain. Gini, Bu, biasanya saya kalau ceramah di mana-mana ya saya khusus ceramah, enggak doa. Iya. Berarti kalau doa amplopnya 2. Lah iya. Lah di mana-mana begitu. Mau bercanda. Mari para jemaah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan doa-doa kita hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saya, Bu. Astagfirullahalazim. Bareng. Astagfirullahalazim. Min kulli dhanb
وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tundukkan pandangan kita. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا مجيب السيدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, jangan kau jadikan pertemuan kami hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kami. Ya Allah, jangan kau jadikan talabul ilmi kami hari ini talabul ilmi terakhir untuk kami. Ya Allah, terus dan terus kasih kesempatan untuk kami bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Terus dan terus ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mana orang-orang tersebut akan mengajak kami menuju cintamu dan cinta Rasul. Ya Allah, jika seandainya hari ini kami wafat, hari ini kami meninggal dunia, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, Ibu, jika di antara kita ada yang pulang terlebih dahulu, ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, tolong jaga aib-aib kami. Tolong jaga aib-aib kami. Jangan kau ceritakan aib kami terhadap orang lain. Jangan kau ceritakan aib-aib kami. Tutuplah aib-aib kami. Allahumma astur uyubana ya Allah. Allahumma astur uyubana ya Allah. Allahumma astur uyubana ya Allah. Ya Rabb. Terima kasih. Hari ini kami masih bisa tertawa.